Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita sehingga dapatlah kita membaca dua ayat daripada ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan dengan berkat Al-Qur'an Allah taala mengampuni seluruh dosa-dosa dan kesalahan kita, memaafkan segala dosa dan kesalahan kita, dan menutupi segala aib-aib kita baik di dunia ataupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sampai kepada ayat 21 kah? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 21, Innal ladzina yakfuruna bi ayatillah, yang artinya wallahu alam, sesungguhnya orang-orang yang mereka itu mendustakan dengan ayat-ayat Allah, yaitu orang-orang kafir, yaitu orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu mendustakan dengan Al-Quran. Bahkan kitab Tauratnya sendiri diubah-ubahnya. Kayak itu orang-orang Nasrani, kitab Injil itu kada asli lagi. Nang ini sudah diotak-atik oleh Paulus. Padahal makan babi itu di dalam kitab Injil haram. Orang-orang Nasrani makan babinya, makan babi. Padahal babi itu haram. Dan Nabi Isa itu bersunat. Orang-orang Nasrani bersunat kada bersunat kebanyakan. Nah, katanya pengikut Yesus, tapi kok enggak bersunat seperti Yesus. Wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq, dan mereka itu orang-orang Yahudi, di antara kejahatan mereka itu ketujuh membunuhi nabi-nabi mereka tanpa ada alasan yang dibenarkan. Jadi di zaman dulu itu orang-orang Yahudi itu banyak membunuh nabi mereka, ulama mereka, hanya karena ulama mereka, nabi mereka membawai untuk menyembah Allah. Membawai untuk menyembah Allah aja dibunuh. Kada ada ulama mereka tuh hendak minta duit, hendak minta opeti, hendak minta harta, kada ada. Semata-mata cuma mengajak kepada Allah. Dibunuh. Nabi Zakaria dibunuhnya. Itu Nabi Zakaria tuh, itu terbunuh. Nabi Yahya, anaknya Nabi Zakaria, dibunuh juga. Bahkan disebutkan dalam riwayat dari Abu Ubaidah bin Jarrah bahwasanya beliau pernah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling bersangatan azab di hari kiamat? Ujar Rasulullah menjawab, rajulun qatala nabiyyan au rajulan amara bima'rufin wa naha 'an munkarin. Orang nang bersangatan siksa nanti di hari kiamat seseorang yang membunuh nabi. Nah, membunuh nabi, kalau membunuh ulama ya kan gonol dosanya, bagi membunuh nabi. Atau membunuh seseorang yang bertugas amar ma'ruf nahi mungkar, walaupun ia bukan seorang nabi. Ada seseorang yang menyuruh berbuat kebaikan, melarang berbuat kemungkaran, hanya dibunuh orang itu. Nah, itu bersangatan azab kena nanti orang yang membunuh itu. Kemudian Rasulullah bersabda lagi kepada Abu Ubaidah. Abu Ubaidah ini sahabat Sidin. Ujar Rasulullah, wahai Abu Ubaidah, dulu orang-orang Yahudi itu, Bani Israel, mereka membunuh nabi mereka sampai berjumlah 43.
nabi dibunuhnya. Kada gampangan 43 nabi disebutkan dalam tafsir. Mulai awal siang, artinya mulai pagi, di waktu pagi. Dalam satu saat aja. Dalam satu saat itu anggaplah 1 jam. Dalam 1 jam mereka membunuh 43 nabi. Kemudian mereka itu membentuk seorang pemimpin di antara bubuhannya juga. Sudah dibunuh nabi-nabi, lalu dianggaplah diangkatnya seorang pembakal lah. Nah, atau banyak pemimpinnya kada seikongnya pembakalnya, banyak pembakalnya. Lalu bubuhan ng pembakal itu daripada Bani Israel nih menyuruh pulang untuk membunuh orang yang beramal ma'ruf dan bernahi mungkar, bukan daripada kalangan nabi, mungkin pengikut para nabi. Dibunuhnya juga orang yang amal ma'ruf nahi mungkar, anggaplah para ulama. Maka mereka membunuh seberataan sampai akhir siang itu sampai sore. Pada hari itu besokannya membunuh 43 nabi. Kemudian diteruskan dengan membunuh terus. Siapa yang dibunuh? Orang-orang yang beramal ma'ruf nahi mungkar daripada kalangan ulama sampai sore. Jadi hari itu banyak pembunuhan. Nah, makanya disebutkan dalam ayat ini wa yaqtulunan nabiyyina bighairi haqq. Mereka itu membunuh para nabi tanpa ada kejelasan. Tanpa ada para nabi itu berbuat kriminal, berbuat kesalahan. Wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nas. Dan mereka itu juga orang-orang Yahudi membunuh orang yang ya'muruna bil qisti, ya amar ma'ruf nahi mungkar. Para ulamanya. Nah, lalu ujar Allah Ta'ala, "Fabasyshirhum bi'adzabin alim." Maka kabarkanlah kepada mereka itu orang-orang Yahudi bi'azabin alim, akan mendapatkan azab yang sangat pedih nanti di dalam neraka. Masuk neraka mana? Jadi kesalahan mereka itu ada 3. Yang pertama, kafir dengan ayat-ayat Allah tadi, innal ladzina yakfuruna bi ayatin. Kafir dengan ayat-ayat Allah artinya kada beriman dengan ayat Allah. Yang kedua, membunuh para nabi. Yang ketiga, membunuh para dai, para orang-orang yang beramal ma'ruf dan bernahi mungkar. 3 kesalahannya. Jadi ibaratnya cukup benar syarat masuk neraka jahanam. Cukup benar syaratnya masuk neraka jahanam. Nah, jadi di sini kita ambil pelajaran dulu di ayat yang kita baca ini. Artinya kita nih jangan memusuhi ulama. Memusuhi ulama aja kada boleh, apalagi membunuh para ulama. Tapi hendaklah ulama itu kita tolong. Karena ulama ini membimbing kita menuju jalan surga. Oleh karena itu kita dukung, kita tolong. Jangan dihalang-halangi sebagaimana orang-orang Yahudi zaman dulu. Nah, amunnya ulama sudah dimusuhi, hati-hati, itu akan turun kemurkaan Allah berupa bala. Banyak kayak bala nih ya Allah, nang musibah, nang longsor, banjir, bandang, gempa dan sebagainya. Nah, nang bala nang paling dahsyat yaitu dicabut iman. Karena Allah Ta'ala pernah berfirman dalam hadis qudsi, ujar Allah Ta'ala kurang lebihnya, barang siapa yang memusuhi waliku, apalagi nabiku, aku akan menyatakan perang kepadanya terang-terangan. Artinya amun Allah Ta'ala memerangi itu, orang itu bisa dimatikan Allah Ta'ala su'ul khatimah, mati kada beriman. Jadi ini ayat sebagai pelajaran bagi kita, jangan kita mengikuti mereka orang-orang Yahudi. Sebagai itibar pelajaran bagi kita, jangan diikuti. Karena ini orang yang memusuhi nabi, memusuhi ulama, memusuhi para dai itu, fabasyirhum bi'azabin alim. Beri kabar kepada mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Nyatanya dulu dikubur di akhirat
artinya matinya suul khatimah, kemudian kekal di dalam neraka kadahon kita. Nah, oleh itu jangan kita membenci para ulama, memusuhi para ulama. Ulaikal ladzina habitat a'maluhum. Sambungan ayatnya. Mereka itulah ya orang-orang yang disifatkan dengan sifat yang jelek tadi, kafir dengan ayat Allah, membunuh para nabi, memusuhi ulama, membunuh para dai-dai Allah. Alladzina habitat a'maluhum, yang runtuh pahala amal mereka itu di dunia ataupun di akhirat. Artinya walaupun ini selama hidupnya ketujuh bersedekah, ketujuh puasa, tapi lamun kafir dengan ayat Allah, pada beriman dengan ayat Allah, memusuhi para ulama, itu sia-sia amalan mereka itu. Runtuh pahalanya di dunia dan di akhirat. Maksud runtuh amalan mereka itu di dunia, mereka itu di dunia itu asalnya orang terpuji menjadi orang yang terhina. Asalnya orang yang disanjung-sanjung menjadi orang yang terlaknat. Di akhirat kenapa? Di akhirat iya kada dibisi pahala sama sekali. Dosa bertumpuk, kekal di dalam neraka. Wa ma lahum min nasirin. Allah Ta'ala, tidak ada bagi mereka itu daripada penolong. Kada ada kau menolong daripada azab Allah. Baik azab Allah di dunia ataupun di akhirat, kada ada yang mampunya menghalangi kalau Tuhan hendak mengazab kepada seseorang. Jadi tidak ada yang menolong kecuali Allah. Siapa lagi yang dipinta pertolongan Tuhan kada menolongi? Para nabi itu pun memberi syafaat itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi sini ya Allah pelajaran bagi kita, artinya hendaklah kita itu mencintai para nabi, mencintai para ulama, orang-orang saleh, jangan memusuhi mereka, apalagi membunuh mereka. Bisa masuk neraka, nauzubillahi min zalik. Mudah-mudahan kita sepadatan selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minkum taqabbal ya